Menurut saya PS3 Slim seri 25 itu akan jauh lebih awet ketimbang Super Slim. Sepengalaman saya pakai rental ya, itu Super Slim itu sering hang atau macet sendiri. Nggak tahu kenapa. Saya bilang begitu karena saya punya dua seri tersebut untuk rental PS3 saya di rumah. Jadi saya bilang itu nggak karena bohong ya, karena saya itu pengalaman sendiri. Tapi ada kelebihan Super Slim yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas lebih tepatnya itu lebih awet mana sih PS3 Fat, Slim, atau yang Super Slim. Nah, ini banyak pemula yang bingung. Terlebih yang mau pengen beli, ada rencana ya dalam waktu dekat beli PS3, itu seri yang mana yang bagus ya? Nah, ada PS3 yang murah, harganya 1 jutaan atau di bawah 1 juta pun, apakah itu jangan-jangan gampang rusak? Nah, itu teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan bongkar semuanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, jadi langsung saja yang pertama. Oke, kita di sini saya akan share sebuah tabel ya, perbandingan antara PS3 yang fat, bahkan slim, bahkan yang super slim gitu ya. Jadi saya akan share tabelnya seperti ini. Dari segi yang pertama dari segi tahun keluaran, oke. Nah, dari segi tahun keluaran itu saja PS3 itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang dari seri fat itu yang paling tua, terus ada slim dan ada super slim. Jadi yang paling baru itu adalah yang seri super slim teman-teman. Gitu. Nah, seri fat itu tahun 2006. Jadi sangat tua banget. Bodinya lebih besar, terus mesinnya jauh lebih tua. Itu kekurangannya adalah gampang panas teman-teman ya, gampang panas. Ini berdasarkan riset saya. Saya memang belum pernah beli seri fat karena saya juga sudah riset banyak di rental-rental, di toko-toko itu saya riset banyak di YouTube. Saya baru beli slim dan super slim, memang nggak pernah beli fat karena saya ya ngapain beli seri yang jelek gitu kan. Jadi ya sekalian experience yang atau eksperimen di seri yang lebih baik kan. Contohnya slim sama super slim yang akan saya bahas. Nah, seri fat itu teman-teman tahun 2006 keluarannya. Jadi otomatis mesinnya itu jauh lebih tua, bodinya lebih besar, lebih panas. Jadi kalau lebih panas, dia itu gampang overheating, teman-teman. Kalau gampang overheating, otomatis rentan untuk yellow. Nah, yellow itu penyakit yang sering di PS3. Nah, jadi sebaiknya sih jangan ambil resiko lah. Jadi itu PS3 Fat ya. Nah, selanjutnya adalah di PS3 Slim. PS3 Slim itu dia tahun 2009, tergantung seri ya. Seri berapanya kayak seri 20, 21, seri 25 itu ya tahun-tahun 2009, 2010 gitu-gitulah teman-teman kurang lebih ya ini. Nah, itu udah agak lumayan lah. Jadi seri ini ya lebih dingin ketimbang seri Fat dan mesinnya jauh lebih optimal karena dia lebih baru mesinnya gitu kan. Dan otomatis konsumsi dayanya juga jauh lebih rendah. Berapa dayanya nanti saya akan sebut. Nah, terus dia itu apa ya? Otomatis ya lebih hemat energi, jadi nggak boros listrik. Lah, buat teman-teman yang listriknya rumahan kan otomatis kan paling ya berapa sih? Paling antara 200 200 450 sampai 900 kan rata-rata loh ya, rata-rata kan umumnya rumah kan segitu. Jadi kalau 450 ya saran saya sih ya untuk satu unit oke lah, cuman tergantung lagi ya isi rumahnya teman-teman seperti apa kan. Beda kalau wah ada AC-nya ya beda lagi, ada kulkas, ada TV, nah itu bakal beda cerita lah. Ada mesin cuci lagi, waduh itu teman-teman harus ngitung supaya nggak gampang mati lampu nanti ya ujung-ujungnya konslet, ya ujung-ujungnya kena sendiri lah di perangkat elektronik ya, keseluruhan teman-teman gitu. Nah, terus yang PS3 Super Slim itu dia lebih baru lagi. Jadi dia tahun keluaran 2012 kurang lebih ya. Itu di seri 40, 41, 42 ya, itulah serinya. Itu kurang lebih di tahun 2012 lebih baru. Nah, karena dia mesinnya jauh lebih baru ya otomatis teknologinya jauh lebih maju, lebih efisien harusnya dan dayanya jauh lebih irit. Nah, bodinya juga nggak terlalu gede, jadi lebih kecil lah. Seperti itu. Dia apa ya, gampang dibawa-bawa kemana-mana lah, jadi lebih praktis lah. Beda lah saya bandingin bodinya
Saya punya PS3 Slim seri 25 dan Super Slim seri 40 itu beda banget dari segi body. Kalau body menurut saya ya, itu bodinya Slim PS3 ya, Slim itu lebih kokoh menurut saya. Dia lebih agak gendut sedikit tapi nggak apa-apa sih menurut saya karena kualitas materialnya jauh lebih tebal menurut saya loh ya. Itu saya pegang sendiri sih soalnya. Terus yang seri Super Slim memang dia lebih baru tapi nggak tahu kenapa ya. Ya itu kayak plastik-plastik gimana gitu. Jadi kayaknya kalau jatuh itu langsung piar gitu. Saya bayanginnya loh ya. Ini bayangan aja belum pernah sih saya banting PS3 langsung kan ya ngapain gitu kan. Gila experience kayak gitu. Jadi ya itu bayangan saya sih seperti itu. Jadi kalau menurut saya bodinya akan jauh lebih awet yang PS3 Slim. Jadi lebih kokoh lah menurut saya seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, terus kalau soal daya, nah ini kita bahas dari segi daya ya. Nah, dari segi daya itu ini dapat berapa ini? Ya, kalau PS3 yang fat, PS3 fat itu dia kurang lebih konsumsi dayanya 200 watt, teman. 200 watt itu PS3 tok loh ya. 200 watt belum TV. Bayangin kalau sambil main, contoh game GTA 5 itu game berat loh, atau game God of War 3. Terus sama TV 32 in yang HD, udah berapa watt itu? Udah paling ya antara 300-350 watt kalau sambil main gitu kan. Apalagi mainnya berjam-jam. Wah, itu kayaknya yang listriknya 450 ya mending jangan main PS3 Fat. Jadi ya ngap-ngapan. Mungkin kalau teman-teman punya cerita punya PS3 Fat dan di rumahnya listriknya cuma 450 watt, teman-teman boleh komen di bawah. Oke, nanti kita cerita-cerita lah. Gimana itu ceritanya? Apakah gampang mati lampu atau gimana? Kan semuanya tergantung ya dari isi perangkat komponen listriknya teman-teman di rumah. Itu terus dari suhunya juga rata-rata ya CPU-nya itu antara 60 sampai 70 derajat lah teman-teman. Itu kalau baru dihidupin ya. Dan RSX itu kurang lebih di 70 sampai 75 derajat lah. Itu fat ya, seri fat. Jadi bagi saya ya itu apa ya? Sebenarnya segitu itu standar teman-teman. Kalau teman-teman tahu sebenarnya segitu itu standar 60 sampai 70 derajat itu standar di apa ya di komponen PS3. Kembali lagi ke pendinginnya gimana, apakah thermal pastanya sudah diganti atau pakai yang jelek atau pakai yang bagus kan beda. Nah, terus ada debunya apa enggak, terus kipasnya jalan apa enggak, kecil atau cepet kipasnya gitu kan. Kalau bising itu biarin aja karena memang kipas itu memang seperti itu. Tujuannya kan memang untuk mendinginkan PS3-nya teman-teman. Kalau kerjanya ekstra apalagi main game berat gitu kan berjam-jam otomatis panas. Jadi ya teman-teman perlu rawat di sisi thermal pastanya dan debunya itu penting dan sirkulasi udaranya. Jangan sampai ketutup bantal atau ketutup karpet di lubang-lubang ventilasi udaranya PS3-nya teman-teman gitu. Oke. Nah, terus yang PS3 Slim itu dia konsumsi dayanya itu juga antara ini agak beda ya teman-teman. Mulai ke Slim ini agak beda. Jadi antara 90 sampai 110 watt. Jadi beda jauh 2 kali lipat. Jadi memang antara suhunya itu memang antara 60 sampai 70 derajat. Tapi konsumsi dayanya itu jauh lebih irit. Jadi peningkatannya itu 2 kali lipat. Nah, ini agak ngirit listrik kan ujung-ujungnya. Nah, kalau ngirit listrik kan enak tuh kalau buat main atau buat rental PS sangat enak. Jadi ya nggak gampang boros gitu. Terus yang Super Slim ini juga mirip-mirip sih kayak Slim. Cuman bedanya sih ya dikonsumsi watt lah. Antara 70-80 watt. Tapi yang menurutku sih mungkin kecil lah. Perbedaannya kecil lah. Soalnya banyak peminatnya itu sejauh yang saya tahu. Banyak rental PS3 itu juga yang pakai Slim seri 21 atau 25 umumnya ya. Terus Super Slim semuanya sih semua seri kalau Super Slim gitu. Jadi antara dua versi inilah. Yang paling umum lagi ya seri Slim itu paling umum gitu. Seri 21 dan seri ada sih yang seri 20. Cuman kalau menurut saya sih seri 21 25 lah kalau bisa. Jadi gitu teman-teman. Oke. Nah, itu yang ketiga ya, suhu pas PS3-nya itu dihidupkan itu rata-ratanya berapa ya antara segitu lah. Semuanya sama lah, 60 sampai 70 derajat lah, 75 derajat lah. It's okay. Itu normal. Bedanya di konsumsi wattnya itu penting sih. Karena kalau terlalu boros kan ya nggak enak, nggak nyaman gitu. Apalagi di Indonesia, token mahal gitu kan. Ngirit-ngirit gitu kan. Nah, terus ini yang keempat adalah, nah ini. Dari pengalaman pribadi nyobain PS3 yang Slim dan Super Slim, itu menurut saya PS3 Slim itu nggak gampang hang. Nah, nggak gampang hang, terus sangat cocok untuk rental PS. Jadi mainnya itu wah bisa berjam-jam lah, bisa 12 jam oke lah. Itu Slim ya. Dengan catatan Slimnya teman-teman ini beli di tempat yang tepat.
Nah, kalau rekondisi gitu-gitu ya hati-hati aja sih. Jadi karena barang PS3 itu kan nggak ada yang baru, semuanya bekas. Jadi teman-teman perlu cross check soal itu. Beli di tempat yang terpercaya saran saya. Terus selain cocok untuk rental ya cocok untuk pribadi juga. Ala pribadi main berapa jam sih? Paling yang mentok 4 jam, 6 jam. Itu udah paling apa ya? Sampai ngantuk-ngantuk lah teman-teman. Jadi mending direntalin lah saran saya. Menghasilkan juga. Terus bodinya itu jauh lebih gede ketimbang Super Slim, jadi sirkulasi udaranya itu jauh lebih maksimal. Ini pandangan saya ya. Kayak anggaplah teman-teman ini di sebuah rumah atau di kamar nih, kamarnya itu besar sama kecil ya, otomatis sirkulasi udaranya beda. Nah, tergantung jendelanya. Jendelanya sama nih, ukurannya sama, ada ventilasi udaranya sama, tapi ruangannya jauh lebih kecil dan satunya jauh lebih gede. Otomatis beda. Beda di efek suhunya. Itu pasti beda ya gitu. Terus itu yang slim ya. Terus yang super slim itu menurut pengalaman saya itu gampang hang. Nggak tahu kenapa ya. Yang gampang hang itu saya coba di seri 40 sih. Saya nggak pernah coba. Belum pernah coba yang seri 41, 42. Itulah super slim seri selain 40 lah intinya. Belum pernah coba. Mungkin karena mungkin karena softwarenya kali ya. Software. Apa ya waktu itu saya lupa. Yang super slim saya itu perlu enable hand lah pokoknya. Jadi kalau yang slim saya itu nggak perlu enable hand. Jadi tancap dihidupkan langsung main. Udah itu cepet lah slim saya. Cuman kalau yang super slim punya saya itu perlu enable hand dulu sih. Mungkin beda ya versi softwarenya. Aku juga nggak tahu. Jadi perlu ngecek lagi sih. Gitu. Mungkin ada pembaruan lah ke depan yang jauh lebih proper. Karena kan mesin super slim kan juga yang lebih terbaru. Ya sebenarnya 2012 sih udah lama sih. Cuman ya namanya juga developer teman-teman open source jadi ya maklum lah seperti itu. Terus super slim itu apa ya bodinya tuh jauh lebih enteng ketimbang yang seri slim karena lebih enteng, dia lebih kecil terus jadi ini nggak berat. Nah kalau nggak berat ya otomatis gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalau yang slim itu agak berat sih, agak berat. Jadi kalau dimasukin di tas kayak tas-tas apa ya, tas-tas ransel sekolah gitu ya, butuh yang tas yang agak lumayan gede. Kalau tas-tas sekolahan kan itu cukup lah untuk ukuran slim. Tas dewasa ya itu yang sorry super slim itu masuk lah kalau super slim. Kalau yang slim itu agak gendut gitu. Tapi ya kayaknya ya masuk-masuk aja sih tergantung tasnya. Jadi ya bener-bener lah. Intinya lebih gede slim lah. Jadi kalau super slim itu lebih compact lah. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Dia lebih apa ya? Mesinnya lebih terbaru. Terus apa namanya? Kalau mesinnya lebih terbaru ya otomatis dayanya jauh lebih kecil gitu. Dayanya lebih kecil, konsumsi listriknya jauh lebih irit, otomatis ngirit di pengeluaran listrik. Itu penting sih. Kalau misalkan teman-teman buka rental PS3 di rumah ya itu, saya tuh sampai ngitung tuh per jam. Per jamnya habis berapa watt ya? 100.000 bisa untuk berapa hari gitu kan. Berapa jam nih gitu kan. Karena kan ngitung semuanya harus rinci kan kalau usaha itu. Nggak bisa patokan wah murah-murah ternyata boncos. Nah itu nggak bisa. Harus ngitung rinci. 1 jamnya habis berapa watt ya? Oh, misalkan setengah watt misalkan ya. Plus TV-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi listriknya teman-teman ini bukan subsidi ya. Kalau subsidi ya lebih murah lagi gitu. Jadi kalau punya saya sih nggak subsidi. Jadi ya pastinya biaya di listrik itu jauh lebih 2 kali lipat lah. Kalau subsidi itu enaknya dia dikali 2 kalau teman-teman ngisi token. Jadi ya seperti itulah intinya. Bersyukurlah kalau teman-teman punya listrik di rumah itu yang subsidi. Wah itu manfaatin betul-betul itu. Tapi subsidi ini biasanya antara di range berapa ya? 450 kalau enggak 900 watt. Enggak tahu ya 900 watt itu apakah ada subsidinya? Sepertinya enggak ya. Setahu saya 450 yang dapat subsidi. Teman-teman perlu cross check lah soal itu. Intinya seperti itu ya teman. Jadi intinya PS3 yang seri terbaru itu jauh lebih irit. Masalahnya cuma satu, gampang hang. Nah kalau gampang hang otomatis itu ngerusak permainan teman. Kalau direntalin itu apa ya, ganggu kenyamanan kan. Sering banget di rental saya itu super slim itu sering hang, nggak tahu kenapa. Hidupin enable hand dia
macet tiba-tiba gitu kan. Atau pas main tiba-tiba macet. Itu lebih sering super slim daripada slim saya. Ini kejadian nyata ya. Dari riset saya mungkin kayaknya 1% itu hang di slim. Tapi 99% itu macetnya ampun-ampunan di super slim. Padahal itu mesin terbaru loh. Saya nggak tahu kenapa. Oke, jadi seperti itu aja sih dari saya tentang video apakah lebih awet mana pilih PS3 seri Fat atau seri Slim atau seri Slim. Nah, teman-teman putuskan sendiri di kolom komentar. Kira-kira teman bakal pilih yang mana? Kalau saya disuruh milih ya, kesimpulannya sih saya sendiri intinya bakalan milih seri 21 atau seri 25. Kalau Slim, udahlah, lainnya lupakan lah. Kalau saya, soalnya nggak gampang hang. Terus kalau main tinggal ya main, nggak usah enable hand, jadi lebih cepat gitu. Pasti rental PS itu orang main langsung udah gas gitu, nggak usah kesini dulu, ribet. Jadi ya itu lebih praktis. Jadi ngirit waktu lah gitu. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar PS3 atau seputar AI atau seputar video-video yang lain, request yang lain, teman-teman boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman suka dengan video seperti ini. Nanti saya akan share semua pengalaman saya seputar dunia PS3 dan dunia gadget yang lain ya, teknologi yang lain lah, intinya seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.